Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi mengenai analisis laporan keberlanjutan perusahaan listrik dan otomotif. Untuk itu, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Komang Mita Cahyani dengan NIM akhir yaitu 1200. Yang kedua ada Loh Danik Sintia Dewi dengan NIM akhir 1202. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nimani Jenis Joklinita dengan NIM akhir 1205. Dan yang terakhir ada Kadek Putri Oktavia Utami dengan NIM akhir 1210. Untuk itu, pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, kenalkan nama saya Komamita Cahyani dengan NIM 2017051200. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu analisis laporan keberlanjutan. Analisis laporan keberlanjutan atau Sustainability Report adalah laporan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat kegiatan yang berkeberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini sangat relevan dengan semua bisnis. Dibuatnya laporan keberlanjutan ini merupakan upaya untuk menjadi perusahaan yang akuntabel dan sebagai langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG. Pada bab 5 pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dikenal dengan sebutan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Akibat perusahaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap komitmen program CSR ini, memicu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 POJK /03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Salah satu pembahasan dalam laporan tersebut adalah kewajiban menyusun laporan keberlanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk materi yang kedua, perusahaan listrik dalam analisis laporan keberlanjutan. Perusahaan listrik adalah perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang energi listrik. Energi listrik adalah teknologi hasil ciptaan manusia yang bertujuan untuk memperlancar segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan perindustrian, kegiatan komersialisasi, maupun kehidupan kita sehari-hari. Sehingga secara tidak langsung listrik membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, karena tanpa listrik hampir seluruh aktivitas manusia tidak akan berjalan dengan baik. Dan keberadaan energi listrik merupakan sebuah keharusan sebagai motor penggerak roda kehidupan pada sebuah bangsa untuk tetap bergerak dan mengarah maju ke depan, sehingga hampir dipastikan bahwa semua aktivitas masyarakat tidak bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya listrik. Tanpa keberadaan dan keberadaan energi listrik akan menghambat hingga menghentikan aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan rumahan, serta berujung bertambahnya atau terhentinya kemajuan umat pada suatu bangsa. Listrik juga dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan di suatu daerah, karena dengan hadirnya listrik mampu memajukan dan memudahkan perkembangan industri. Listrik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan di suatu daerah, karena dengan hadirnya listrik mampu memajukan dan memudahkan perkembangan industri. Ketersediaan listrik untuk kebutuhan industri memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, karena tanpa tersedianya listrik maka proses produksi akan berjalan lambat atau membuat kedepannya industri tersebut akan mati. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Loh Danik Sintia Dewi dengan NIM
051-202. Di sini saya akan menjelaskan materi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan listrik. Yang pertama itu dampak ekonomi. Yang pertama, pembangunan pembangkit listrik akan membantu industrialisasi di daerah sekitar pembangunan, khususnya untuk meningkatkan energi secara terus-menerus. Yang kedua, pembangunan pembangkit listrik akan menyebabkan pergerakan keterkaitan antar industri maupun antar sektor secara lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk proyek pembangunan pembangkit listrik perlu dipertimbangkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terutama untuk kepentingan dan kebaikan tenaga kerja lokasi. Dan yang terakhir, selama tahap prakonstruksi. Yang kedua itu ada dampak sosial. Dampak positif dari dampak sosial yaitu yang pertama, peningkatan keahlian individu, peningkatan ilmu pengetahuan, ketersediaan lapangan kerja, perubahan pemanfaatan teknologi, perubahan kebutuhan konsumsi, perubahan aktivitas sosial, mengurangi pengangguran, perubahan kehidupan keagamaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan harga tanah. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, timbulnya perubahan kebiasaan masyarakat dan biasanya kerja menjadi kerja individu. Yang kedua, didasarkan pada akses ekonomi, tidak ada kesamaan akan menimbulkan konflik sosial, dan adanya perpindahan manusia mendekati pembangkit yang akan menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk yang menimbulkan kerawanan konflik sosial, kriminal, dan perubahan budaya. Dan yang terakhir, dampak lingkungan. Menurut hukum, kekelekalan massa untuk mendapatkan hasil produksi diperlukan suatu proses untuk mengubah massa faktor produksi. Pada umumnya, jumlah hasil produksi yang terpakai lebih kecil dari jumlah hasil produksi yang dihasilkan, dan kemudian sisanya dibuang sebagai limbah karena pengubahan energi tidak efisien. Maka tidak semua energi panas berhasil diubah menjadi energi mekanik. Untuk mesin bensin misalnya, rata-rata efisiennya adalah di bawah 25%, sisanya dibuang dalam bentuk panas dan gas. Begitu cepat proses pembuangannya dan banyaknya jumlah limbah pembuangan itu sehingga bekerja siklus dalam alam tidak mampu lagi mengimbanginya. Akibatnya terjadilah pencemaran. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pencemaran akibat perusahaan listrik. Di sini, pencemaran ini terjadi diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, ada pencemaran udara, dan yang kedua, ada pencemaran atmosfer. Nah, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai perusahaan otomotif dalam analisis laporan keberlanjutan. Untuk itu, di sini perusahaan otomotif ialah merancang atau mengembangkan atau memproduksi, memasarkan dan menjual serta melakukan purna jual kendaraan bermotor. Pengertian dari otomotif jika dilihat dari fungsi kata otomotif di sini yang berkedudukan sebagai kata sifat. Otomotif merupakan suatu yang berhubungan dengan alat yang dapat berputar atau bergerak dengan sendirinya. Untuk itu, otomotif biasanya akan dikaitkan dengan motor atau mesin yang dapat menggerakkan benda yang lebih besar daripada mesin atau motor penggerak tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan otomotif. Di sini saya hanya membahas mengenai dampak ekonomi. Untuk dampak yang lainnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk itu, dampak ekonomi merupakan pola usaha ekonomi atau waktu kegiatan usaha ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan yang pada akhirnya akan dipergunakan sepenuh-penuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik adalah dengan mendorong peningkatan investasi
dari segala sektor, baik melalui pinjaman atau utang dari luar negeri pemerintah maupun penanaman modal asing yang kemudian memberikan dampak terhadap peningkatan sarana prasarana yang dapat mendukung produktivitas dan akhirnya mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja dan kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, untuk dampak-dampak lainnya seperti dampak sosial dan lingkungan perusahaan otomotif, pembahasan tersebut akan dibahas oleh teman saya atau rekan saya. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Putri Oktavia Utami dengan NIM 201-705-1210. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan melanjutkan mengenai dampak sosial. Nah, dampak sosial kehadiran suatu industri terhadap masyarakat sekitar menurut Usman adalah meliputi keresahan sosial, konflik atau benturan, integrasi sosial, dan kelestarian nilai-nilai sosial. Kehadiran perusahaan juga berdampak kepada kedekatan sosial. Kedekatan sosial atau social cohesion menurut Council of Europe adalah kemampuan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggota-anggotanya dalam jangka panjang, termasuk menjamin akses yang adil terhadap berbagai sumber daya yang tersedia, dengan penghargaan terhadap kehormatan manusia dan perbedaan-perbedaan yang ada. Penghargaan terhadap otonomi individu dan kelompok, dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam urusan-urusan bersama. Pada dasarnya, industri otomotif adalah industri yang banyak menyerap bahan baku, tetapi juga banyak menghasilkan eksternalitas berupa limbah yang dihasilkan, baik limbah cair maupun padat, serta polusi udara dan kebisingan. Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 2/MENKA/LH/I/1998, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air dan udara adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan atau berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga mutu air atau udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air atau udara menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, proses produksi di samping menghasilkan produk utama juga menimbulkan berbagai jenis limbah seperti limbah cair, limbah gas, limbah padat, dan kebisingan. Limbah gas atau udara yang dihasilkan dari pabrik dapat mengubah komposisi udara di sekitar lingkungan. Pengukuran komposisi udara di lingkungan pabrik seperti SO2, CO, CO2, NOx, H2S, dan debu sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kandungan gas telah melampaui baku mutu emisi dan ambien atau dalam Ginting 2008. Di samping pengukuran limbah gas juga diukur kebisingan pabrik yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Pukulan-pukulan dalam pabrik, suara mesin, suara lalu lintas, kendaraan yang keluar masuk pabrik, baik kendaraan pengangkut hasil produksi maupun pengangkut bahan baku. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak bagi lingkungan. Kementerian Perindustrian mengingatkan para pengelola perusahaan otomotif untuk memperhatikan dampak lingkungan dalam memproduksi mobil. Perubahan iklim ini menjadi isu besar. Diharapkan produksi mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmardi di Jakarta pada hari Rabu. Selain itu, Budi juga menghimbau perusahaan otomotif untuk melibatkan sumber daya manusia lokal dari Indonesia baik dalam proses produksi maupun pengembangan dan penelitian. Kami harap SDM lokal atau tenaga kerja Indonesia dilibatkan dalam perusahaan otomotif, ujarnya. Yang juga penting, kata Budi, SDM lokal juga harus dilibatkan dalam pembinaan industri komponen dalam negeri.
Tapi bukan berarti kontraktor dari luar tidak diajak untuk memperkuat industri otomotif di Indonesia, terangnya. Industri otomotif kini mengalami peningkatan, yakni dari 107.000 unit menjadi 132.000 unit pada 2012 dan 4.000 unit menjadi 100.000 unit pada 2011. Karena itu, Budi berharap perkembangan industri otomotif di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar global. Di pihak lain, program pelatihan otomotif untuk kaum muda resmi diluncurkan oleh Plan Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Program yang didukung oleh Korea Indonesian Corporation Agency atau KOICA dan ODA Agency dan Hyundai Motor Company tersebut merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan bagi anak muda. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, sekian pembahasan hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan yang terdapat dalam video ini, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.